Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Dava Mahendra. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil artikel yang saya buat untuk mata kuliah proteksi radiasi. Dan ini judulnya yaitu analisa citra kanker menggunakan fitur radiomic pada 3D slicer berbasis metode Fuzzy-Means algorithm atau algoritma Fuzzy-Means. Kemudian di sini saya menggunakan basis software 3D slicer, dan untuk abstrak sendiri di sini saya membicarakan terkait bagaimana menganalisis suatu citra, yaitu hasil dari alat radiologi untuk mencitrakan organ dalam. Kemudian nanti akan diproses lebih lanjut, dianalisis dengan berbagai parameter yang ada, dan kemudian tujuan dari penelitian ini berfokus ya tadi. Nah, ini akan menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada software 3D slicer. Dan hasil diperoleh yaitu ada persentase 1,51 ml atau 0,9%. Jadi pertumbuhan tumor atau kanker ya, lebih tepatnya. Dan di sini ada standar deviasinya 119%. Untuk nilai SUV-nya itu ada di rentang 3,39 sampai 7,53. Dan threshold-nya sekitar ini. Ya, jadi ini secara gambaran singkat saja untuk abstraknya. Dan untuk nilai SUV ini sudah ada standarnya sih, ada standar sendiri. Untuk kata kunci sendiri saya menggunakan 5. Ada 3D slicer, image phenotyping, radiomic, segmentasi, dan SUV. Baiklah, untuk pendahuluan sendiri terkait pembahasan ini ya, kanker. Jadi definisi kanker itu sendiri seperti apa, dan selanjutnya terkait bagaimana cara penanggulangan dari awal untuk penanggulangan sel kanker. Jadi harus diagnosis dulu. Yang pertama, berdasarkan ciri, bentuk, batas sepi, orientasi, dan pola tekstur pada objek kanker. Nah, kemudian hasil itu sendiri nanti akan memungkinkan bagi penderita kanker untuk menjalani treatment yang sesuai. Jadi setiap jenis kanker itu pasti berbeda pada umumnya, dan pasti memiliki letak atau lokasi yang berbeda juga di setiap organ. Kemudian untuk metode yang segmentasi sendiri yang saya gunakan di sini yaitu metode segmentasi threshold, itu tambahan, dan di sini lebih ke arah metode segmentasi radiomic. Dan metodenya untuk ini ya, untuk perhitungannya yaitu Fuzzy-Means algorithm. Cuman kalau secara simulasinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian bawah. Nah, kemudian di sini ya terkait tujuan dan bahas prinsip pada segmentasi di 3D slicer. Dan di sini ada peneliti juga Abrol ya, menggunakan metode radiomic. Ya, jadi dari beliau lah saya mendapatkan ide untuk memberikan penjelasan terkait radiomic. Baiklah, kita mulai dari yang segmentasi dulu. Segmentasi ini sebenarnya lebih ke arah untuk menganalisis suatu citra, tetapi menggunakan slice. Jadi menggunakan potongan-potongan dari setiap slice tadi, dari tubuh. Jadi dapat berubah arah aksial, koronal maupun sagittal. Jadi ketika 3 dimensi itu. Dan dia ini ya bisa berupa warna, tekstur, gambar maupun video juga. Kemudian untuk fungsi segmentasi menurut Wang et al. Yaitu mendapatkan informasi ya pasti, karena dari struktur, anatomi maupun lesinya kita memerlukannya agar bisa membuat database tadi. Yang kedua, mengetahui secara pasti ukuran parameter. Jadi kita lihat seperti apa geometrisnya, fisiknya, patologisnya, dan ini juga berhubungan dengan yang pertama yang A ini. Untuk yang C sendiri, kita juga bisa menemukan dan menganalisis area. Jadi area lokasi distribusi
di areanya itu sendiri, di area sel kanker itu sendiri, dan kita mengupayakan supaya sel yang sehat tidak terkena oleh sel kanker tadi. Karena kan dia sifatnya itu, sel kanker memang tidak menular, tapi dia merambat ke seluruh jangkauan yang jauh untuk sel yang sehat juga. Bahkan bisa merusak sekitarnya. Nah, sebenarnya ini juga masuk untuk yang di GTV dan CTV. Ya. Cuman di sini saya tidak menjelaskan secara hanya tersirat saja di sini. Baiklah, kemudian di sini menemukan ya sudah mengolah informasi pada gambar yang telah tersegmentasi lebih jelas ya. Jadi ini ada aksial di sini, ada koronal dan ada segital. Jadi kita bisa di sini ada 3 sumbu yang berbeda. Jadi ketika digeser nanti akan timbul setiap perubahan. Oke, untuk simulasinya kita akan mencoba dulu. Nah, ya di sini, nah, slicer 3D. Kita akan masukkan data, misalnya data, sebentar, kan yang ini, ya, oke, volume, ya, ini dia. Jadi ini untuk pilihan konvensionalnya, mau bentuk seperti ini apa ini. Nah, jadi ketika kita geser, nah, tidak akan perubahan. Nah, kita bisa slice kan. Jadi setiap slice-nya itu akan menimbulkan suatu wujud gambar yang pasti akan mendeteksi adanya lokasi dari sel kanker itu sendiri. Jadi kita bisa besarkan sebentar. Nah, ya. Jadi kita ada perubahan. Nah, ini dia. Nah, demikian sama. Ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat dulu di sini menggunakan VGM. Ya. Hanya memberikan pengelompokan secara spesifik suatu cetar gambar yang tidak teratur, tidak pasti, dan kabur ya. Jadi nanti kita akan menyeleksi antara objek yang diteliti sama area yang mengenai maksudnya itu area yang ada di sekitar objek yang kita targetkan tadi atau kanker tadi. Nah, ini untuk algoritma sendiri, teman-teman. Ya, sini untuk U sama dengan UIJ adalah matriks dari pengelompokan area sekitar secara logaritma. Jadi untuk U ini lebih ke arah sekitarnya sini, sedangkan untuk V sendiri adalah yang terpusat. Jadi untuk yang V ini, nah ini V lebih ke inti dan pusat. Jadi kan lebih ke arah objek dari ini ya, dari kanker itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk radiomik. Ya, tadi kan saya menggunakan metode radiomik. Sebenarnya radiomik ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Jadi fitur pencitraan kuantitatif yang menggunakan ekstraksi dari gambar medis. Ya, jadi ini polanya, langkah-langkahnya, akuisisi data, segmentasi, ekstraksi fitur, analisis statistik. Jadi akan timbul beberapa data juga yang akan memberikan kita informasi tambahan. Nah, ini juga ada ini ya. Nah, ini ada suatu koneksi, yaitu membentuk suatu fenotip pencitraan. Berarti phenotyping imaging ini berhubungan dengan radiomik. Nanti akan berwujud sebagai data klinis, genomik, proteomik, dan informasi secara omics. Omics ini secara arti itu lebih ke arah ini ya, tentang struktur dari entah itu ya semuanya melingkupi dari wujud gambar itu sendiri. Dan phenotyping imaging ini adalah analisis pencitraan radiomik yang bertujuan untuk mengekstraksi fitur pencitraan yang tertanam dalam data pencitraan. Nah, dan bertindak juga bisa sebagai panduan dalam diagnosis penyakit atau kanker. Untuk supaya pasien ya bisa lebih diberikan pilihan suatu metode perawatan treatment tadi. Selanjutnya, nah ini untuk nilai contoh saja sih sebenarnya. Maaf teman-teman, ini sebenarnya contoh saja. Nah, ini contoh analisis radiomik. Ada tipe sedikit, ya kita ganti dulu. Contoh semantik dan agnostik.
Ya, seperti ini. Ini ada ukurannya, bentuknya itu bisa seperti histogram. Histogram itu seperti ini ya, bar batangan. Jadi ketika dia di tengah, di bagian median, dia akan naik. Jadi seperti bagian tengah itu adalah peak-nya, puncaknya. Kemudian untuk bentuknya bisa haraklik tekstur, lokasinya juga di daerah yang loose tekstur, atau mungkin berkecimpung di area wilayah yang sudah ditargetkan tadi, sirkulasi waveless. Jadi sirkulasi darah atau sirkulasi ini sih lebih tepatnya, vaskularisasi kan di kepernapasan dan ini ya, itu spekulasi juga transfusi lepes, nekrosis juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanyalah contoh untuk semantik dan analistik. Nah, kemudian untuk softwarenya tadi kita menggunakan 3D Slicer ya. Nah, untuk 3D ini sangat bersifat open source ya. Jadi dia tidak membayar sama sekali. Nah, di sini kita bisa mendownload bahkan terbaru pun dan tidak dikenai biaya. Otomatis ini open source gratis. Dan di sini juga perangkatnya terintegrasi berintegrasi dengan VTK, ITK, CTK, sampai Python juga. Ya tentu di sini ada pilihan juga ternyata. Nah, ini untuk Python Interactive. Ya, jadi banyak sekali. Di sini juga ada penambahan data, jadi kita bisa menggunakan data dari berbasis yang tadi. Banyak sekali data yang kita bisa olah menggunakan format yang terintegrasi. Nah, ruang lingkup ini berbasis pada analisis dan pencitraan media betul sekali. Dan di sini menurut prinsip C++ kode ini menggunakan metode desain ITK. Bisa juga diterapkan juga MATLAB dan Python. Nah, kemudian untuk 3D Slicer ini memiliki kelebihan yaitu untuk strukturnya kompleks dan tingkat analisis yang baik. Ya benar, karena kita bisa menganalisis dari hal yang sederhana aja. Kita men-scroll seperti ini pun sudah melihat, oh ini ada bentuk dari ini ya, sel kanker itu sendiri di bagian otak. Atau di sini kita bilang mungkin ini ya, bagian meningioma maksudnya. Maaf. Ya, jadi itu. Dan selanjutnya ini beroperasi untuk wujud 2 sampai 3 dan 4 dimensi bahkan. Ya. Format ulang dan lain-lain, modul di ya, sebenarnya ada beberapa banyak tools yang membantu untuk kita menganalisis data dari ini ya, data dari pencitraan tadi gambar. Nah, kemudian di sini untuk SUV ini tadi dosis ya, dosis untuk yang diberikan kepada para pasien untuk bisa melalui proses penyembuhan kanker itu. Jadi sebenarnya pengion ini, gitu tadi, bukan non pengion. Dan ya tadi dampak untuk pengion sendiri kan lumayan agak cukup membahayakan. Jadi sebisa mungkin itu ada standarisasi terhadap tubuh. Setiap anggota tubuh pasti ada batas untuk menerima radiasi itu sendiri kan. Nah, selanjutnya ini ada rumusnya juga, SUV sama dengan R per A action per W. Untuk R sendiri ada konsentrasi aktivitas radioaktivitas ya. Ya, jadi aktivitas radioaktif yang digunakan saat melakukan radiologi. Nah, diukur oleh pemilih PET dalam wilayah yang diinginkan, ROI. Dan A-aksen itu jumlah korelasi peluruhan dari FPDG. Ya, jadi ada beberapa penunjang selain pencitraan juga ada yang namanya ini ya, FDG ini. Jadi ini 18 fluorodeoxyglucose. Jadi nanti ketika dia disuntikkan, otomatis bagian daerah yang terkena sel kanker itu cenderung dapat terlihat karena kan sel kanker kan banyak memakan glukosa. Jadi
Kalau kanker itu memakan glukosa, otomatis ketika nanti di-scan akan terlihat tingkat glukosa yang tinggi itu pasti ada pada area kanker itu tadi. Jadi sebagai energi dia memakan glukosa. Ya, jadi untuk W sendiri adalah berat pasien. Ya, misalnya kilogram atau gram mungkin bisa. Dan ada pun parameter untuk pemberian nilai SUV. Oh, tadi sudah ya. Oke. Ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tahap metodologi penelitian. Jadi, di sini saya memulainya dengan melakukan studi literatur sendiri, membaca referensi terkait imaging, yaitu pencitraan dan metode analisis seperti apa. Kemudian ada persiapan alat dan bahan, simulasi 3D. Ya, pasti tentu kita butuh laptop atau mungkin perangkat yang mendukung seperti komputer yang bisa mengakses software 3D Slicer ini. Mungkin di iPad bisa, tapi saya belum pernah nyoba di Android karena saya tidak bisa, maaf, HP saya tidak bisa. Jadi mungkin saya menggunakan laptop saja. Dan mungkin fiturnya ini masih di PC atau perangkat jenis ya. Dan ini software 3D ini menyediakan fitur datasheet juga, organ, jadi metode FGM, ada radiomik, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menganalisis, memanipulasi berbagai variabel data itu. Jadi agar lebih kita bisa mengidentifikasi dengan jelas tingkat dari kanker ini seperti apa, kemudian metode untuk penyembuhannya atau pengobatannya seperti apa. Kita lanjut. Nah, di sini ada dua ya. Setelah tadi kita mempersiapkan, nanti kita akan simulasikan dua hal. Jadi kita mendosiskan tadi sama mengecek segmentasi citra seperti apa sih gitu. Nah, ini ada metode-metodenya. Ya. Di simulasi yang pertama kita coba di sini. Nah, kita akan mencoba juga menggunakan aplikasi sekalian, dan kita sambil membaca di sini pemilihan datasheet citra, memberikan datasheet yang bisa diakses online dan mengunduhnya seperti pada gambar berikut. Nah, untuk mengunduhnya cukup kita lihat di sini bagian, nah ini sampel data, di sini Mr. Height, ada Mr. Brain, tumor 1, tumor 2. Coba kita akan yang tumor 1 ya. Nah, ini karena saya sudah mendownload, otomatis saya sudah tidak perlu lagi untuk mengunduh. Kecuali kalau misalnya ini ya. Nah, ini pasti ada requesting. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi seperti itulah ketika kita ingin mendownload suatu bentuk dari ini ya. Bentuk dari datasheet. Baiklah. Nah, ini kalau ingin mengunduh, jadi keanekaragaman datasheet ini lumayan banyak juga. Jadi tetap yang ini. Baiklah, kita fokuskan dulu ke sekarang, kita scroll dulu ke arah atas supaya memperjelas. Baiklah, selanjutnya segmentasi citra FGM. Nah, untuk bisa kita lebih mengarahkan ini ya, analisisnya ke sel tumornya, kita perlu yang namanya apa? Nah, yang namanya mengkonkretkan data ke arah target dan area wilayah sekitarnya juga kan. Nah, tentunya kita menggunakan metode FGM. Nah, di sini untuk segmentasinya, nah ini ada segmenta editor ya. Nah, kita hanya perlu menambahkan, kita terus ketik juga sebelum itu menggunakan kata mungkin kanker ya, kanker atau sel kanker, boleh. Kemudian area sekitar. Nah, untuk ini sendiri kita akan mencoba menggambar wilayahnya atau mewarnai sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, kita bisa menggunakan per slash-nya ya untuk red, yellow, dan green. Red, green, blue. Oke. Kita akan paint di sini. Nah, di sini kita cek dulu untuk sel kanker, berarti cukup ini aja. Untuk area sekitar kita perlu lingkari. Ya. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari yang lain juga. Green slice. Nah, ini green slice.
Untuk area sekitarnya kita perlu menggambar lagi, ya. Nah, warna set. Kemudian untuk stroke kankernya cukup kita kasih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari yang yellow. Nah, ini namanya apa? Oh ya, sagittal ya. Oke. Tapi isinya nih Pak yellow slice lagi. Baiklah. Selanjutnya sel kanker tetap tadi sama teman-teman. Nah, diginikan juga. Dan untuk area sekitarnya kita kasih yang seperti ini. Nah, oke. Proses ya, sama. Nah, kita akan kelompokkan jadi ya ini 3 gini ya. Dah. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan FGM ini, apa yang selanjutnya? Ya, untuk langkah selanjutnya meninjau berdasarkan perspektif dari sebentar 3 dimensi melakukan penghalusan cut area. Oh iya, nanti ada cut areanya ternyata teman-teman. Baiklah, untuk cut areanya sendiri kita bisa menggunakan ini. Mohon maaf. Ya, tadi mana kok data store? Oke ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Tapi sebelum itu kita ini dulu. Grow from sheet dulu. Terus di initialis dulu. Initialis. Oke, kemudian di apply. Nah, sehingga otomatis timbul nanti. Nah, mengikuti ya. Sudah mengikuti semuanya. Baru kita akan timbulkan ke show 3D. Nah, ini. Maaf, ini saya berantakan agaan untuk penulisan ini ya. Tapi tidak apa-apa. Akan saya benarkan lagi. Oke. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya di cutting ini kita akan membersihkan apa? Wilayah yang seperti ini wilayahnya. Nah, ini dia. Oke, kita bersihkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu arahnya yang pas yang mana ini. Oke, ini aja. Oke, kita pilih mana ini. Nah, sel kanker, areanya nggak usah. Kita lihat scissors untuk mengcutting supaya lebih tampak halus ya. Nah, ini bagian titik ini. Nah, ini mulainya nah sampai iya. Lagi di bagian yang lain. Nah, di sini kita akan nah, oke. Kalau sudah terasa bagus ya tidak apa-apa, cuman kita perlu haluskan lagi. Iya. Nah, oke. Supaya nah, tinggal kita yang ini dua ini berarti. Oke, dua ini kita coba untuk perhalus juga. Sedemikian rupa. Oh, terlalu begini ya. Jangan terlalu banyak juga yang dipotong ya. Karena kan kita juga berfokus menggunakan ini ya. Iya. Nah, sedikit aja. Oke, ya sudah mungkin dia tidak terlalu buruk juga. Baiklah. Kita akan munculkan kembali. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini sama ya. Sini tadi ya, meng-cutting, meninjau segmentasi. Oke, dari dimensi dan volume. Ya, segmentasi dan volume. Itu kita masuk ke quantification, terus segment statistik. Nah, di sini kita akan buat tabel baru yang akan menunjukkan ini berapa sih volume dimensinya gimana sih, gitu. Oke, baiklah kita akan masuk sekarang di scalar volume.
Ini Ngomia ya di sini ya. Oh bukan ini, Mr. Brand nomor 1 sepertinya. Ya. Tabel, new tabel, apply. Ya, nah ini dia. Timbul. Ini untuk number of Excel-nya. Ini volumenya, teman-teman. Ya. Jadi secara rinci akan terbaca. Standarnya 20, surface-nya 3352. Ya, semua terbaca. Nah, ini untuk bagian ini ya, tinjauan untuk segmentasi statistik, menunjukkan dimensi dan volume. Nah, untuk yang sel kanker, maaf, untuk bagian informasi terkait radiomic, nah kita balik lagi modulnya ini, modul ini ya, radiomic ya. Kita akan memilih ya untuk bagian regionnya itu segment and check. Oke, jadi akan timbul nanti. Kemudian table 1, apply, dan masih loading ya. Nah, di sini ada berbagai macam diagnosis ya. Tadi juga di sini untuk first order juga ada image original, sama configuration settingan dan lain-lain. Ini untuk radiomics-nya. Baiklah, kita akan melanjutkan tadi yang ini ya. Selanjutnya setelah tadi radiomic, yaitu segmentasi chain taker. Jadi, untuk ini sendiri, kita akan mengupload dulu, ya kita mendapatkan data ini dari ini ya, sudah dari dapat RAR-nya. Nah, ini kita kosongin, tadi kita masuk ke chain taker. Chain taker sebenarnya extension yang kita bisa install di sini. Jadi, ketika kita ingin install di sini, ya semua extension bisa. Tadi apa? Change taker ya. Taker ya, nggak bisa karena kita sudah ini ya sudah mengunduh tadi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan memasukkan dulu data ya dari ini. Sebentar, load, kemudian compress ya. Nah, kita dapat dari qualitative imaging. Sebenarnya ini data-data dari tahun 2006 dan 2007 ya. Jadi sebenarnya untuk sandaran kita sebagai patokan. Nah, di sini chain tracker kita masukkan dulu di sini, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sama hal yang tadi juga, kita seperti mensekat bagian ini sel kanker dengan daerah wilayah sekitar, tapi menggunakan chain tracker ya. Nah, di sini saya lihat, oke, sebentar, chain tracker. Ya, cuma dong. Baiklah, karena data sudah dimasukkan, oh ternyata tidak bisa define teman-teman. Sebentar, saya coba untuk close dulu sebentar, sehingga nanti kira-kira apakah bisa ini ya, untuk memunculkan kembali database-nya, karena beberapa kali juga software ini agak sedikit, ya itu ada bug-bugnya sedikit. Baiklah. Kita akan coba untuk membuka di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di data ini, nah ini ada 2007, 2006 kan ya, basisnya untuk data. Dan coba kita akan cek dulu di sebentar. Oh di sini ya, maaf. Chain tracker. Shoot model. Nah, ini baru bisa 2006 dan 2007, lalu di next. Ya. Nah, ini muncul kotak-kotak ini, tapi kita perlu tahu dulu ada dua definisi kotak ini sendiri. Jadi ada annotation or OI1 or ROI tanpa ada angka 1 dan ROI yang menggunakan angka 1. Nah, sebenarnya ROI 1 ini lebih mengarah ke ini ya, besar gitu ya. Jadi kalau ketika di sini, nah ini kan menghilang sudah, jadi kita tidak memerlukan yang ini, kita perlukan yang
annotator yang satu, tapi yang tidak menggunakan angka ini tidak bisa kita gunakan. Jadi ya kita menggunakan ini, kita hapus dulu yang ini, direct current, dan kita fokuskan pada ini. Baiklah, kita akan menggunakan red slash only. Jadi kita fokuskan dulu satu-satu, teman-teman, supaya lebih fokus ya. Nah, di sini, di sini, dan di sini. Sebenarnya kalau dari satu sisi pandang sendiri nanti akan mengikuti ya, entah itu sagittal maupun koronalnya, kan aksial ya. Coba kita deketin dengan objek yang biar pas ya. Nah, jadi tidak ada sedikit pun ruang untuk area siat itu bebas. Oke, sudah. Kita cek dulu kira-kira apakah mereka sama. Oh ya, ini berarti beda-beda berarti ya. Sebentar. Yellow skin, nah ini. Oke, sedikit di sini. Nah, kita lihat lagi. Oke, ini belum masih ya. Oh, ternyata, nah sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihatkan ya, sebentar. Akan saya ini dulu supaya lebih. Nah, jadi dia akan terambil menggunakan cubes. Jadi dia diambil seperti cubes. Seperti itu untuk melihat seberapa sih atau bagaimana sih bentuk dari tumor bentuk 3D-nya tadi. Jadi selain menggunakan yang pertama tadi, model yang GM atau segmen menggambar tadi, kita juga bisa menggunakan metode chain tracker ini. Nah, selanjutnya kita akan next dulu. Nah, threshold ini sebenarnya tujuannya untuk ini ya, tadi kan. Nah, ini sebagai agar tampilan pada saat terlihat dengan jelas tidak samar atau ya tidak samar ya. Oke, coba kita akan ganti misalnya di sini. Nah, kan bentar ya, kelihatan kan? Ini kita gini kan, nah samar hilang. Nah, kita cek yang tadi ya. Oke. Nah, berhubung ini 119, di sini mungkin beda ya. Di sini mungkin agak berbeda. Rentangnya seberapa tadi? Ya, rentangnya dari 97 peak-nya, jadi agak beda. Ya, otomatis setiap ini kan berbeda ya untuk basic settingnya just threshold. Jadi kita mencoba untuk mengenalar yang paling jelas itu yang mana, nilai yang paling mana yang paling jelas gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya kita next lagi, pick first, next, ya, di follow up lagi image baseline-nya. Nah, muncullah. Nah, jadi kita bisa lihat, oh, kalau ini pertumbuhannya 110 ml, gunakan data 10.063 pixel dengan growth-nya juga, perkembangannya, pertumbuhan dari kanker ini 0,69%. Kita bisa lihat. Nah, ini sama kan ya, pertumbuhan kanker. Oke. Nah, ini totalnya. Kalau sering kayak gitu ada penyusutan ya. Jadi ada growth, ada shrinkage atau shrinkage ini semacam lawan dari growth tadi. Oke. Nah, kita akan lanjut. Ya, menggunakan data pada Shove. Oke, jadi kita menganalisis ini ya, Shove-nya, prosesornya. Jadi kita clean dulu semua, close. Baru kita masukkan untuk data berikutnya. Ya, ini menggunakan data PETC ya, untuk pre-treatment. P lah, dan loading ya, muncul. Nah, sebenarnya warna oranye tadi itu berasal dari ini. Kita mencoba mengubahnya jadi bentuk. Nah, ini
Jadi manipulasinya sih banyak sekali ya. Entah mau dibentuk ke volume juga bisa. Nah, volume ini kan, nah ini dia. Banyak sekali manipulasi threshold juga ada untuk memberikan semacam layanan buat kita, fasilitas untuk mendeteksi kira-kira kankernya itu di mana sih. Nah, itu. Jadi itu yang lebih dipermudah ya kita ya. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan melihat dulu memberi dosis ya. Oke, gunakan yang PET1, PET table 1. Terus kita ini ya, fokuskan ke PET1 tadi. Download composite PHX yang telah tadi, PT PET1, choose. Oke, terus di apply. Ya, dan oke, ini muncul sini. Nah, perlu saya lihat, saya buka dulu. Nah, 2 kali. Ini untuk nilai SUV-nya. Untuk area ini ya, sebenarnya bagian kelenjar udah sini, atau tenggorokan mungkin, dekat tenggorokan. Nah, untuk kalian tahu, kalau ingin melihat lebih detailnya lagi, kita bisa rendering lagi di sini volumenya. Maksudnya untuk dari warnanya ya, kita cek dulu. Nah kan ya, nah, kita bisa mencerahkan, atau mulai menghitamkan, juga bisa, atau ke arah sini ya. Titik histogramnya, ceknya. Jadi sebenarnya bisa saja semuanya itu. Nah, bentuk ya. Jadi semua itu bisa jadi manipulasi tergantung kita mau seperti apa. Baiklah. Nah ini untuk ya, bagian yang tadi yang kita bisa manipulasi tadi. Warna merah semakin merah, bisa semakin, nah ini semakin hitam, semakin kuning. Nah, atau ini juga bisa. Sebentar, saya akan carikan coba yang ya seperti itu. Baiklah, selanjutnya ke area analisis dan pembahasan ya. Untuk analisis dan pembahasannya sendiri, saya mengamati ada beberapa parameter yang saya dapatkan tadi, yaitu dari volume sel akar kotaknya sendiri. Nah, jadi ini volume sel kanker otaknya, kemudian area permukaannya, ada standar deviasi, ada pertumbuhan sel kanker otaknya. Jadi ini kan tadi berbeda ya, cuman kenapa berbeda? Jadi mungkin saya bagian terakhirnya agak sedikit lebih besar, jadi kan lebih rapat tadi ya, mungkin itu. Kemudian ada SUV minimum sama SUV rata-rata. Terus ada sel kanker juga otak, dan ya oke. Tuh. Dan area permukaan sel kanker otak ya sudah. Dan di sini untuk pembahasannya sendiri, untuk nilai SUV untuk parameter ini menunjukkan 3,39 7,53. Sebenarnya untuk maksimum ada sini, range-nya maksimum. Oke, mungkin saya akan kasih ini ya, min dan range and min di sini ya. Oke, supaya untuk memperjelas. Kemudian di sini juga berdasarkan pada parameter yang di tabel ini, tabel berapa ini? Tabel 3, maaf, ini agak salah sedikit. Tabel 3, standar pemberiannya kalau dosis CFU di atas 2 itu memang untuk sel ganas, jadi benar. Kemudian untuk, maaf ini benar, 2, karena parameter 2 ini kan SCV tadi ya, saya kira tadi, ya ini, mana tadi ya ini. Jadi untuk, maaf bukan, ya ini, untuk SCV-nya. Jadi parameternya supaya
SCP itu tidak terlalu banyak penyerapannya ke bertumbuh, karena kan tubuh juga punya batasan tadi. Baik, kemudian di sini sama tadi seperti yang ada di abstrak. Dan data disampaikan pada variabel ini cukup kompleks, dan apalagi ini juga bersifat open source dan gratis, otomatis kan banyak orang juga bisa lebih memperdalam ilmunya menggunakan akses yang ada untuk belajar. Kesimpulannya, segmentasi citra ini merupakan fasilitas yang sangat-sangat menunjang, utamanya dari segi pencitraan pada gambar, analisis pencitraan, gambar citraan, utamanya rekayasa gambar. Nah, kita bisa merekayasa warnanya, mau dari bentuknya aksial, koronal, atau sagital. Dan metode segmentasi ini juga ada threshold, Ching-Taker, terus ada berarti banyak sekali fitur-fiturnya. Dan ada juga di sini radiomic yang terdapat pada tiga di sensor tadi. Jadi karakteristik kompetensi juga ini ya berefek dari segmentasinya, karena ketika segmentasi itu bagus, otomatis kita dapat memperoleh kejelasan dari gambar itu tanpa ada keburaman tadi kan. Baiklah, mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.